Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nur Isna Adinegoro dengan NIM 1807122. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korelasi linear sederhana. Nah, apa sih korelasi linear sederhana itu? Korelasi linear sederhana yaitu korelasi yang hanya membahas data yang berpasangan dari sumber unit analisis atau subjek yang sama. Nah, jenis korelasi lain tidak dibahas di sini, yaitu jenis korelasi non-linear. Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami, berikut ini akan diberikan contoh permasalahan yang berkaitan dengan korelasi. Contohnya yaitu suatu penelitian yang akan mengkaji hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi siswa SD dalam pelajaran matematika. Penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh siswa yang ada di sekolah, tetapi menggunakan 30 siswa. Dalam penelitian ini, siswa diukur motivasi dan diukur prestasi matematika. Motivasi yang dijadikan variabel Y dan prestasi matematika yang menjadi variabel X. Dari dua data yang berpasangan ini, kemudian dipadukan menjadi satu distribusi bersama yang menggambarkan hubungan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi belajar matematika dalam bentuk diagram pencar, yaitu sebagai berikut. Nah, dari gambar di sini terdapat dua data, yaitu tabel dan diagram. Nah, kita coba masukkan ya teman-teman. Contohnya kita lihat ada 12 dan 5. Nah, prestasinya yaitu 5 dan motivasinya yaitu 12. Kita cari di sini ya, 10, 11, 12. Nah, sama 5. Jadi dapat dihubungkan yaitu titiknya di sini. Kemudian contoh lagi kita tuliskan yaitu yang 15 dan prestasinya yang 8. Kita masukkan lagi ke dalam diagramnya atau grafiknya. Pertama, prestasinya yaitu 8. Kita hitung dari sini ya, teman-teman. 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ya. Sedangkan untuk motivasinya yaitu 15, yaitu di sini. Kita satukan menjadi satu titik, yaitu bertepatan pada di sini, dan diisikan terus secara keseluruhan. Nah, kedua data tersebut didistribusikan bersama dalam bentuk diagram pencar antara variabel motivasi dengan prestasi yang menunjukkan hubungan yang positif. Pola hubungan positif menunjukkan subjek yang motivasi tinggi cenderung memperoleh skor prestasi yang tinggi. Sebaliknya, subjek yang motivasinya rendah cenderung prestasinya rendah. Jika diamati, grafik diagram pencar menunjukkan hubungan bersifat linear, karena distribusi bersama antara motivasi dengan prestasi dapat dihampiri dengan garis lurus. Nah, model yang paling baik untuk dihampiri oleh hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar adalah bentuk garis lurus atau linear. Nah, model lain yang baik untuk menggambarkan pola hubungan selain dengan garis lurus, salah satunya adalah kurvilinear atau bentuk lengkungan. Bentuk lengkungan kurvilinear dapat dilihat pada contoh hubungan dan prestasi pada data berpasangan sebagai berikut ini. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, yaitu ada tabel hasil pengukuran motivasi dan prestasi belajar matematika dan grafik hubungan motivasi dengan prestasi belajar matematika dalam kurva linear. Nah, teman-teman kita coba masukkan datanya ya ke dalam grafiknya. Contohnya yang motivasi 5 dan prestasinya 8. Kita hitung ya, 4. Nah, berarti 5 di sini ya. Nah, untuk itunya prestasinya 8, yaitu di sini. Nah, kita satukan yaitu terdapat pertemuan yaitu dalam bentuk titik ini. Contoh kedua yaitu 8 dan 7. Kita di sini ada 8
dan 7 yaitu di sebelah sini ya teman-teman. Kita satukan titiknya yaitu menjadi terbentuk di sini. Nah, dari kedua data tersebut yaitu tabel dan grafik, ada hubungan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi belajar tidak tepat untuk didekati dengan garis lurus. Nah, hubungan antara skor kepada kedua variabel motivasi dan prestasi belajar matematika membentuk kurva. Hubungan sampai skor prestasi X sama dengan 7 dapat didekati dengan garis lurus yang berbentuk positif. Sedangkan sesudah skor motivasi X atau lebih besar dari 7 dapat didekati dengan garis lurus yang membentuk negatif. Nah, bisa dilihat pada grafik ini ya teman-teman, yaitu hubungan sampai 7 terdapat garis lurus yang menuju ke arah positif, sedangkan yang sesudah 7 yaitu terdapat garis lurus yang ke arah negatif. Nah, secara keseluruhan hubungan antara motivasi dan prestasi belajar matematika tersebut membentuk model kurvi linear. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan tinggi atau rendahnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi yang tinggi menandakan besarnya hubungan di antara kedua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar yaitu negatif 1 atau min 1 kurang dari R atau R kurang dari plus 1. Nah, koefisien korelasi sebesar 1 dengan tanpa memperhatikan tanda positif dan negatif menunjukkan hubungan yang tinggi di antara variabel yang dihubungkan, sedangkan koefisien korelasi sebesar 1 menunjukkan terjadinya hubungan yang sangat tinggi atau sempurna. Dalam contoh motivasi yang tinggi diikuti oleh prestasi belajar yang tinggi pula. Sebaliknya, koefisien korelasi sebesar min 1 atau negatif 1 menunjukkan hubungan yang terbalik, yaitu motivasi yang tinggi tetapi prestasi belajar yang rendah. Koefisien korelasi merupakan bentuk lain untuk menggambarkan hubungan di antara variabel selain bentuk grafik yang telah dibahas sebelumnya. Contohnya yaitu pada tabel awal yang sudah dibahas tadi. Nah, koefisien korelasi yang dibahas di sini hanya pada bentuk korelasi linear, tidak bentuk korelasi kurvi linear. Korelasi yang hanya membahas hubungan antara dua variabel dinamakan dengan korelasi linear sederhana. Koefisien korelasi untuk sampel dilambangkan dengan huruf R dan rho untuk populasi. Koefisien korelasi linear sederhana menunjukkan dua hal yaitu arah dan besarnya hubungan antara dua variabel. Arah hubungan dinyatakan tanda positif atau negatif di depan angka koefisien korelasi. Nah, tanda positif menunjukkan hubungan yang searah, sedangkan tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini ada beberapa pasangan data yang menghasilkan berbagai koefisien korelasi. Pertama yaitu ada pasangan data pada gambar A. Nah, pada gambar A menghasilkan koefisien korelasi plus 1. Artinya motivasi yang tinggi pada siswa diikuti pula oleh prestasi belajar yang tinggi pula. Nah, teman-teman, untuk memasukkan data ini ke dalam grafik, yaitu tinggal masukkan sumbu X dengan sumbu Y-nya. Contohnya yaitu ada 10 dan 9. Nah, 10 pada sumbu X yaitu terdapat di sini. Sedangkan 9 pada sumbu Y yaitu berada di sini. Yang bisa kita satukan titik sudutnya yaitu berada pada titik sini. Nah, selanjutnya sampai keseluruhan data masuk ke dalam grafik tersebut. Nah, dari grafik tersebut didapat yaitu grafik linear, yaitu garis lurus menuju positif. Jadi dapat dinamakan dengan korelasi mendekati 1. Nah, pada gambar A berbentuk grafik. Jika diperhatikan, distribusi bersama atau titik-titik pertemuan antara variabel X dan
variabel Y membentuk garis lurus atau garis linear yang arahnya ke arah positif. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu gambar B, pasangan data menghasilkan koefisien korelasi negatif atau min 1,00. Artinya motivasi belajar yang tinggi, sebaliknya prestasi belajar yang rendah. Dan gambar grafik atau titik-titik pertemuan antara variabel X dengan variabel Y membentuk garis lurus tetapi arahnya negatif. Bisa dilihat pada data dan grafik gambar B, yaitu sebagai berikut. Cara memasukkannya yaitu tinggal memasukkan sumbu X ke dalam sumbu X dan sumbu Y ke dalam sumbu Y. Contohnya di sini ada 10 dan 1. Kita masukkan ke dalam grafik ya. Nah, teman-teman, ini kebalik, seharusnya ini sumbu Y dan ini sumbu X. Bisa kita masukkan yaitu 10 dan 1. 10-nya di sini ya, teman-teman, pada sumbu X dan satunya di sini. Terdapat pertemuan titik yaitu pada titik ini. Dan sampai semuanya terisi. Nah, setelah terisi semua, didapat garis lurus menuju negatif. Nah, sedangkan pada gambar C, pasangan data yang menghasilkan koefisien mendekati 0,00, artinya tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar matematika. Maka titik-titik pertemuan antara variabel X dengan variabel Y tidak membentuk garis lurus atau tidak memiliki hubungan linear. Contohnya yaitu pada gambar berikut ini. Cara memasukkannya sama seperti sebelumnya ya teman-teman, yaitu masukkan dari tabel sumbu X dan sumbu Y ke dalam grafik sumbu X dan sumbu Y. Contohnya yaitu 8 dan 1. Nah, sumbu Y-nya yaitu 1 ya teman-teman, yaitu pada di sini, sedangkan sumbu X-nya 8. Nah, setelah memasukkan semuanya, maka terdapatlah grafik yang tidak beraturan seperti ini. Nah, cara menentukan grafik tersebut bisa dilakukan dengan klasifikasi koefisien korelasi menurut Guilford, yaitu dengan cara tanpa memperhatikan positif dan negatif sebagai berikut. Contohnya 0,00 sampai 0,20 tidak ada korelasi. 0,21 sampai dengan 0,40 rendah atau kurang. 0,41 sampai dengan 0,7 yaitu cukup. 0,71 sampai dengan 0,90 dinyatakan dengan tinggi. Dan terakhir 0,91 sampai dengan 100 yaitu sangat tinggi atau sempurna. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Opi Ayunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Opi Ayunda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik korelasi. Teknik korelasi ini ada dua ya, ada teknik korelasi produk momen dan koefisien determinasi. Teknik ini digunakan untuk menghitung besarnya derajat hubungan atau koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Yang mana teknik korelasi produk momen ini dikemukakan oleh Pearson, sehingga sering disebut juga teknik Pearson atau teknik R. Teknik ini digunakan untuk menguji hubungan yang ada antara dua variabel yang diukur pada skala interval atau mencari derajat hubung antara variabel yang berhubungan secara linear. Jadi, untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel yang datanya itu bersifat interval. Nah, korelasi produk momen ini menggunakan bentuk perkalian terhadap variabel-variabel. Variabelnya itu bisa X dan Y skor asli, maupun menggunakan simpangan variabel X dan Y atau menggunakan simpangan baku. Nah, kita yang pertama ini ada perkalian skor simpangan. Dengan perkalian skor simpangan, di sini ada data tabel perhitungan kovariansi menggunakan skor simpangan. Ini merupakan tabel hubungan antara
motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika, di mana X-nya ini sebagai motivasi dan Y sebagai prestasi belajar siswa. Sebelum menghitung produk korelasinya, kita harus menghitung dulu berapa sih simpangan antara variabel-variabelnya. Nah, untuk mencari selisihnya atau X kecilnya di sini, sama dengan X, variabel X dikurangi X rata-rata. Nah, rumusnya X rata-rata ini yaitu sigma X per N. Sigma X berarti jumlahnya. Jumlah variabel X-nya ini nih di sini 87 dibagi banyaknya data ada 15, berarti 87 dibagi 15 sama dengan 5,8. Maka si selisihnya ini, si simpangan X-nya ini 10 dikurangi 5,8. Hasilnya adalah 4,2. Nah, dihitung seterusnya sampai data terakhir, kemudian dijumlahkan ya. Selanjutnya di sini ada X kuadrat. X kuadratnya ini bukan dari X motivasi ini ya, tapi X tadi yang X yang kecil, X yang simpangan, karena kita mau menggunakan perkalian skor simpangan. 4,2 dikuadratkan menjadi 17,64, dan seterusnya semua datanya dikuadratkan sampai habis. Kemudian di sini kita harus mencari juga Y-nya. Y dari simpangannya, simpangan dari variabel Y-nya maksudnya. Berarti Y dikurangi Y rata-rata. Y rata-rata dicarinya dengan cara sigma Y, jumlah seluruh variabel Y, dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu ada 15. Berarti 90 dibagi 15, totalnya adalah 6. Nah, Y ini merupakan selisih kan, selisih antara variabel Y dengan Y rata-rata, berarti 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Kemudian dikuadratkan, 3 dikuadratkan menjadi 9. Nah, kemudian dicarilah simpangannya. Simpangannya atau X-nya merupakan hasil kali dari yang X ini dengan Y yang ini. 4,2 dikali 3 sama dengan 12,6. Berarti jika ditanya koefisiensi korelasi dari data di sini, dari data hubungan motivasi dengan prestasi belajar matematika, kita bisa masukkan ke rumusnya ini ya. R sama dengan sigma XY, jumlah dari XY, per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Berarti 98 per akar 108,40 dikali 110 sama dengan 0,897. Nah, apa sih maksudnya R sama dengan 0,897? Ini bisa dijelaskan dengan melihat tabel klasifikasi korelasi. Nah, di sini ada interval koefisien. Berarti di sini kita masuknya 0,897. Kita lihat, berarti dia masuknya ke sini nih. 0,71 sampai 0,90. Berarti data tersebut memiliki tingkat keterhubungan yang tinggi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Selanjutnya kita ke simpangan baku dan kovariansi. Nah, untuk menghitung dengan simpangan baku dan kovariansi, rumus koefisien korelasinya adalah R sama dengan simpangan XY atau simpangan baku bersama per simpangan X dikali simpangan Y. Yang mana simpangan baku dapat dihitung melalui simpangan masing-masing, variabel X dan Y-nya. Serta kovariansi dihitung dengan perkalian simpangan. Nah, di sini simpangan baku bersama, cara mencarinya yaitu sigma XY per banyaknya data atau banyaknya sampel, jumlah sampel ya. Jadi sigma XY berarti 98 dibagi 15, hasilnya adalah 6,53. Kemudian jika mencari simpangan baku variabel X, berarti sigma X kuadrat, nah ini 108, dibagi banyaknya, banyaknya data ya,
jumlah datanya itu ada 15, dikuadratkan menjadi 2,68 dan Y-nya juga sama, hasilnya adalah 2,71. Nah, jika ditanyanya itu koefisien korelasinya, kita tinggal masukkan ke rumusnya. R sama dengan simpangan baku bersama dibagi simpangan X dikali simpangan Y. Maka R sama dengan 6,53 dibagi 2,68 dikali 2,71. Totalnya adalah 0,898. Yang mana kalau misalnya dilihat lagi dari tabelnya sebelumnya, berarti menunjukkan adanya keterhubungan antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Selanjutnya yang ketiga ada perhitungan dengan skor asli. Nah, yang ini akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramadina Nasti dengan NIM 1802175. Kali ini saya akan membahas mengenai teknik menghitung koefisien korelasi. Teknik selanjutnya yaitu teknik perhitungan dengan skor asli. Teknik yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dapat menggunakan perhitungan skor asli dari kedua variabel X dan variabel Y. Perhitungan menggunakan perkalian dari masing-masing variabel X dengan variabel Y atau X kali Y. Nah, perhitungan skor asli ini biasa digunakan pada berbagai program pengolahan data seperti SPSS ataupun Excel. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan skor asli ini adalah R sama dengan N sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Dengan R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan banyaknya pasangan nilai atau jumlah data, sigma XY merupakan jumlah dari hasil kali nilai X dan nilai Y, sigma X merupakan jumlah nilai X, sigma Y merupakan jumlah nilai Y, sigma X kuadrat merupakan jumlah dari kuadrat nilai X, serta sigma Y kuadrat merupakan jumlah dari kuadrat nilai Y. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal untuk menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus perhitungan skor asli. Di sana sudah tersedia tabel data hasil ujian mata pelajaran IPS. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. R sama dengan N, N-nya itu 15 dikali sigma XY, yaitu 620 dikurangi sigma X, yaitu 87 dikali sigma Y, yaitu 90, per akar dari N 15 dikali sigma X kuadrat, yaitu 613 dikurangi sigma X yang dikuadratkan, atau 87 pangkat 2, dikali N 15 dikali sigma Y kuadrat, yaitu 650 dikurangi 90 pangkat 2. Hasilnya yaitu 9.300 dikurangi 7.830 per akar dari 9.195 dikurangi 7.569 dikali 9.750 dikurangi 8.100. Hasilnya itu yaitu 1.461 per akar dari 1.626 dikali 1.650. Hasilnya yaitu 1.461 dibagi akar dari 2.682.900 sama dengan 1.461 per 1.637,96. Maka diketahui hasilnya yaitu 0,891. Jadi koefisien korelasi dari hasil ujian mata pelajaran IPS yaitu 0,891. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik koefisien determinasi. Koefisien korelasi yang dikuadratkan atau R kuadrat dinamakan dengan koefisiensi determinasi atau koefisien penentu.
Koefisien determinasi merupakan proporsi untuk menentukan terjadinya presentasi variansi bersama antara variabel X dan variabel Y jika dikalikan dengan 100%. Oleh karena itu, besarnya koefisien determinasi adalah R kuadrat lebih besar atau sama dengan 0 atau R kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Dan tidak ada koefisien determinasi yang bertanda negatif. Hal ini dikarenakan dikuadratkan. Nah, contoh soalnya itu misalnya hubungan antara motivasi belajar atau X dengan prestasi belajar atau Y diperoleh R atau koefisien korelasi yaitu 0,70. Nah, berapakah koefisiensi determinasinya? Caranya yaitu tinggal kita kuadratkan saja koefisien korelasinya lalu dikali dengan 100%, yaitu R sama dengan 0,70 dikali 0,70, hasilnya 0,49 dikali 100%, yaitu hasilnya 49%. Nah, jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa 49% variansi prestasi dapat dijelaskan oleh motivasi belajar, dan sebesar 51% lainnya yaitu dijelaskan oleh variabel lainnya di luar motivasi belajar yang dinamakan koefisiensi aliansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Muhandisa dengan NIM 1904810. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang regresi linear sederhana. Korelasi linear dan regresi linear merupakan suatu yang serupa tetapi tidak sama. Perbedaannya terletak pada struktur variabel. Pada korelasi linear, kedudukan variabel X dan Y yang dihubungkan dapat dipertukarkan, atau hubungan semacam ini disebut dengan hubungan timbal balik. Sedangkan untuk regresi linear, kedudukan variabel X dan Y yang dihubungkan tidak dapat dipertukarkan, atau hubungan semacam ini disebut dengan sebab akibat. Analisis regresi merupakan sarana yang dipergunakan untuk mempelajari hubungan fungsional antara variabel-variabel yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik dan garis. Persamaan matematik dan garis yang didapat disebut dengan persamaan regresi. Nah, persamaan regresi dapat berbentuk garis lurus linear atau garis tidak lurus non-linear. Nah, hubungan fungsional terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel bebas atau independen umum dinyatakan dengan X dan variabel terikat dependen dinyatakan dengan Y. Tujuan analisis regresi secara umum terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengukur kekuatan hubungan, kedua, uji pengaruh dan peramalan, dan yang terakhir ada prediksi. Analisis regresi linear garis lurus sederhana pada sampel digunakan persamaan untuk garis regresi sebagai berikut. Ada Y topi sama dengan A plus BX. Rumus di atas menggambarkan regresi variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel tidak bebas, dan dinamakan dengan regresi Y atas X. Sebaliknya, mungkin dapat terjadi regresi X atas Y. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menghitung regresi linear, yaitu metode tangan bebas atau free hand capital method, dan adapun metode kuadrat kecil. Nah, apa sih metode tangan bebas? Metode tangan bebas, analisis regresi dengan menggunakan metode tangan bebas yang terbaik dilakukan melalui diagram pencar. Nah, diagram pencar seperti pada gambar di atas. Pada diagram pencar, distribusi bersama antara variabel X dan variabel Y digambarkan dalam bentuk titik-titik. Setiap garis ditarik belum tentu melalui semua diagram pencar. Jika garis lurus tidak tepat pada titik-titik pada diagram pencar, akan terdapat yang namanya deviasi atau penyimpangan setiap skor Y terhadap persamaan garis lurus. Nah, adapun berikut ini bentuk analisis regresi linear dengan menggunakan metode tangan bebas.
Berikut ini bentuk analisis regresi linear dengan menggunakan metode tangan bebas secara visual terlihat pada grafik di atas. Ada regresi linear dan ada regresi non-linear. Nah, pada gambar regresi linear menunjukkan hubungan lurus yang linear, sedangkan garis lurus merupakan garis persamaan Y topi sama dengan A plus BX. Nah, yang kedua ada regresi non-linear. Gambar di atas merupakan korelasi yang tidak menunjukkan garis lurus atau non-linear. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Tirana Ramadhania dengan NIM 1806831 akan memaparkan mengenai metode kuadrat kecil. Square method atau yang biasa kita sebut sebagai metode kuadrat kecil adalah salah satu metode pendekatan atau pembentukan persamaan garis lurus dari titik-titik data, sehingga kita dapat menghasilkan garis lurus terbaik dalam sebaran data yang telah kita miliki. Nah, selanjutnya persamaan garis lurus pada umumnya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Pada metode kuadrat kecil ini, nilai A dan B merupakan nilai konstanta yang akan dihitung dari sebaran data yang telah dimiliki. Berikut untuk mencari nilai A dan nilai B. Untuk mencari nilai A, rumusnya yaitu A sama dengan sigma XY dikali N dikurangi sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi sigma X kuadrat dikali N dikurangi sigma X dipangkatkan. Lalu untuk rumus mencari nilai B, yaitu B sama dengan sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma XY, lalu dibagi sigma X kuadrat dikali N dikurangi sigma X dipangkatkan. Nah, N di sini yaitu jumlah data yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Sebelum kita menghitung persamaan garis lurusnya, kita harus menghitung dulu nilai A dan nilai B-nya. Caranya sama seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi, A sama dengan 10-nya itu dari sigma X dikali 192,5 itu dari sigma XY, lalu dikuranginya dengan nilai N atau banyaknya data. Di sini banyaknya data berjumlah 55, lalu dikalikan dengan sigma Y yaitu 27,55, lalu baginya sama tadi sigma X 10 dikali dengan sigma X kuadrat 385 dikurangi banyaknya data atau N 55 dikuadratkan. Untuk hasilnya sendiri 0,4967. Jika dibulatkan menjadi 0,5. Kenapa? Karena di belakang angka 4 itu melebihi angka 5, maka dibulatkan menjadi 0,5. Selanjutnya, kita menghitung nilai B. 385 itu dari sigma X kuadrat dikali dengan 27,55 itu sigma Y, lalu dikurangi dengan N, jumlah data atau banyaknya data ada 55 dikali dengan 192,5 itu sigma XY, lalu dibagi dengan 10 ini dari sigma X dikali 385 ini dari sigma X kuadrat, lalu dikurangi lagi dengan jumlahnya data 55 dan dikuadratkan. Nah, jadi hasilnya 0,0233. Jika dibulatkan menjadi 0,02. Untuk menghitung garis regresinya, kita tinggal jumlahkan saja, yaitu Y sama dengan 0,5. 0,5 ini jumlah dari nilai A, lalu kita tambahkan 0,02. 0,02 ini hasil dari nilai B. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.